Nah, kalau kita bicara mengenai namanya stroke, memang pada umumnya stroke itu terjadi di usia 60 tahunan ke atas. Tapi tidak sedikit juga kalau ternyata itu bisa terkena di usia yang masih muda. Nah, segera kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Abdul Wahid Indraja. Dan tentunya bagi Anda yang ingin ikut bertanya, silakan hubungi kami kembali 29546188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek. Dan untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek, 02129546189. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, dokter. Ya, ketiga kali ini udah datang di Morning Show. Laris nih sepertinya nih ya. Laris dong, karena kita kan ingin tahu lebih jauh gitu. Kalau misalnya kita mendengar stroke gitu kan, itu kan suatu hal yang oke, orang udah tahu gitu, kelumpuhan. Tapi sebenarnya penyebabnya tuh apa sih, Dok? Penyebab dari stroke. Definisi stroke dulu ya. Definisi stroke itu adalah kelumpuhan atau kematian yang diakibatkan oleh kerusakan sel-sel di otak. Yang penyebabnya adalah semata-mata gangguan dari pembuluh darah di otak. Dan kelumpuhan atau kecacatan tersebut terjadi lebih dari 24 jam. Jadi kalau kurang dari 24 jam namanya bukan stroke. Tapi masih Ya di luar itu. bukan stroke ya. Ada namanya transient ischemic attack. Itu artinya kurang dari 24 jam calon stroke. Calon stroke tapi bukan stroke. Nah, gejalanya tuh kalau misalnya memang kita sudah melihat dan harus langsung ke UGD gitu, apa sih, Dok? Pertama-pertamanya. Gejalanya. Gejala dari stroke itu banyak, tergantung lokasi dari pembuluh darah yang terganggu. Karena kan otak kita itu kan semacam komputer yang mempengaruhi seluruh tubuh kita. Ada yang mempengaruhi gerakan tangan, kaki, mempengaruhi muka gitu. Jadi tergantung lokasi mana yang terkena. Biasanya kalau orang tuh paling aware kalau kelumpuhan separuh tubuh atau mukanya mencong ya, atau tiba-tiba jadi nggak bisa bicara. Nah, apa faktor pemicunya seseorang bisa sampai terkena yang namanya stroke, Dok? Faktor pemicunya. Apa aja tuh? Oke. Jadi stroke sendiri itu kan ada dua macam. Yang satu stroke perdarahan dan satunya stroke penyumbatan. Lalu faktor yang memicunya itu misalnya kalau penyumbatan artinya dia memang sudah ada faktor resiko terjadi sumbatan. Misalnya kolesterolnya tinggi atau memang ada gangguan detak jantung sebelumnya di situ. Hipertensi juga ya? Hipertensi. Nah, di situ misalnya pasien tersebut melakukan suatu kegiatan yang over, itu bisa melepaskan si sel-sel atau gumpalan dari darah tersebut untuk menyumbat pembuluh darah di otak. Kalau misalnya stroke perdarahan itu biasanya kadang yang sering terjadi adalah pembuluh darah si orang tersebut tuh sudah ada pembengkakan di situ. Jadi semacam kayak balon gitu. Itu gangguan tubuh dari genetik ya, AVM. Oh, genetik juga bisa menyebabkan seseorang ini keturunannya faktor terkena. resiko, ya. Semua orang punya ya faktor resiko mengidap stroke gitu. Semua orang pasti ada faktor resiko stroke, tapi ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, kalau si balon tadi pecah atau pembuluh darah yang membengkak tadi pecah, akhirnya jadi stroke perdarahan. Oke, kita akan membahas lebih lanjut, tapi ada yang sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan Ibu Hani dari Bintaro. Ibu Hani dari Bintaro, langsung saja dengan pertanyaannya. Selamat pagi, Dok. Iya, selamat pagi, Bu. Saya sekarang usianya 40. Iya. Saya pernah mengalami kejang, kaki dan tangan itu kaku. Sebelum usia 40. Oke, yang mau ditanyakan Ibu Hani? Saya mau tanya, apakah itu salah satu tanda penyebab stroke ringan? Oke. Karena saya juga tiap pagi kadang suka melakukan olahraga dan jaga makanan. Oke. Apakah pikiran juga mempengaruhi ya, Dok? Stres gitu. Baiklah. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih banyak Bu Hani. Oke, terima kasih Ibu. Sebelumnya kalau gejalanya adalah kejang tangan dan kaki, pertanyaannya adalah apakah itu benar kejang? Kalau kejang itu adalah cetusan listrik abnormal yang terjadi di otak. Nah, kadang-kadang orang awam itu gerakan-gerakan involunter dari tubuh itu langsung disebut kejang. Apa tuh, Dok, tadi? Misalnya kita kecapean tuh kadang-kadang terjadi
tonik otot. Jadi sebenarnya itu gangguannya di otot. Kalau kejang kan gangguannya di otak. Ya, Gitu. Jadi dipastikan dulu itu benar kejang atau tidak. Kalau sudah dipastikan, misalnya dengan EEG atau alat elektroensefalografi yang ditempelkan di kepala untuk melihat gelombang otak, memang betul itu kejang, harus dicari tahu penyebab kejangnya apa. Karena kejang itu tidak semata-mata disebabkan oleh stroke. Stroke bisa menyebabkan kejang, betul. Tapi kejang bisa disebabkan oleh apapun. Oke. Kalau dari faktor pikiran, Dok, apakah mungkin gitu pikiran menyebabkan akhirnya seseorang terkena stroke seperti tadi Beban pertanyaan gue? pikiran misalnya. Secara tidak langsung bisa. Secara tidak langsung bisa, tapi kalau secara langsung dalam jangka waktu seminggu kurang gitu, sepertinya tidak deh. Atau mungkin itu karena pelarian, Dok, ya, banyak pikiran terus akhirnya makannya banyak, Betul. makannya yang tidak terkontrol, banyak makanan yang lemak, akhirnya bisa atau gula yang tinggi, diabetes, kencing manis, terjadi hipertensi kata Iya, Syahnas. iya, Itulah betul. mungkin jadi pemicu juga terjadinya stroke, Salah ya, Dok, ya? satunya. Dan stresor sendiri juga mempengaruhi dari detak jantung, terus pembuluh darah. Kalau dan faktor istirahat, orang yang kurang tidur, tapi misalnya dia makannya bagus, Dok, jaga makan, tapi tidurnya kurang karena mungkin aktivitasnya sehari misalnya cuma tidur 4 jam gitu. Bisa nggak memicu terjadinya stroke? Curhat ya. Ya, jadi memang itu tidur itu adalah salah satu mekanisme perbaikan tubuh kita. Semua sel tubuh kita mekanisme perbaikannya salah satunya dengan tidur. Termasuk sel otak, sel kulit wajah gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi dari faktor resiko stroke. Kurang istirahat akan meningkatkan faktor resiko stroke. Oke, dan kembali ke Stroke tema usia besar muda. kita, stroke di usia muda gitu. Iya. Kalau memang orang yang muda kan memang biasanya lebih produktif gitu, Iya. Dok. Kadang-kadang juga lupa untuk tidur pada waktunya gitu. Kenapa sih ternyata bisa menyerang, dan faktor-faktor apa saja? Apakah gaya hidup saja alone yang bisa membuat seorang di usia muda terkena atau gimana, Dok? Ya, betul. Jadi kalau dari WHO, mereka biasanya mengadakan penelitian untuk usia muda itu 20-40 tahun. Nah, kalau di Indonesia kurang dari 45 tahun. Lalu sekarang sudah cukup banyak. Cuman kalau ditanya berapa sih kisaran stroke-nya, kisaran umur stroke, yaitu variatif. Mungkin harus diadakan penelitian lebih lanjut. Saya kurang tahu apakah memang datanya sudah ada atau belum. Lalu faktor apa yang menyebabkan sekarang stroke pada usia muda jadi semakin banyak? Kembali lagi, gaya hidup kita seperti apa, pola makanannya seperti apa, dan jadi kan untuk mempertahankan kesehatan tubuh itu kan kembali ke pola pikir atau hindarin stres, lalu gaya hidup dengan olahraga dan asupan makanan. Hindari rokok juga kan pastinya, Dok? Hindari rokok ya, karena rokok itu Alkohol juga ya, Dok, betul, ya? betul. Oke, Dok, kita akan lanjutkan lagi, tapi sudah ada yang bergabung lagi bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya, selamat pagi. Ya, silakan. Halo? Iya, dengan siapa di mana, Mbak? Iya, saya dengan Ami di Depok. Oke, Ami, silakan pertanyaannya ke dokter. Iya, pagi dok. Selamat pagi. Dok, saya mau tanya, kan ibu saya kan 1 bulan yang lalu itu terkena stroke ringan gitu. Lalu kita udah check up ke beberapa dokter. Nah, terakhir yang kemarin itu kita coba ke dokter yang di Fatmawati gitu. Nah, terus katanya gini, Dok, kan resikonya itu penyebabnya itu kan dari hipertensi, terus udah gitu sama kolesterol, TG-nya tuh sampai 1400, Dok. Nah, yang saya pengen tanyakan itu apakah memang kan itu kan penyumbatan ya, Dok. Jadi itu katanya ada resiko pengulangan gitu, Dok, gitu. Nah, pengulangan itu bisa dicegah nggak sih gitu. Nah, kalau misalnya dicegah itu seperti apa pencegahannya? Gitu aja, Dok. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Mbak Ami. Baik, jadi ibu si penelpon kita terkena stroke. Dikatakan stroke penyumbatan. Tadi kan ada 2 jenis ya. Kebetulan ini yang penyumbatan. Lalu kalau pasien terkena stroke, salah satunya adalah bukan hanya diobati, tapi dicari tahu biang kerok stroke-nya apa. Karena kan faktor resiko stroke itu banyak sekali. Salah satunya betul seperti yang tadi sudah dikatakan, hipertensi dan kolesterol. Kalau sudah ketemu diapain? Sekarang ya diobatin si faktor biang keroknya tadi itu. Hipertensinya dibagusin dengan obat-obatan anti hipertensi, dibikin normal tekanan darahnya, lalu
kolesterolnya juga dibikin normal. Dan diajarkan gaya hidup yang sehat, asupan makanannya. Oh, berarti benar dong seperti yang saya dan selalu bilang sama teman-teman ini, Gimana kurangin atau hindari yang namanya santan-santanan, makanan-makanan iya, berlemak betul. tinggi, kurangi gula, gorengan gitu ya dok ya? Ya, kalau lebaran boleh lah. Sesekali artinya gitu kan, bukan berarti Iya, betul, diharamkan nggak begitu. Iya, iya. Ya. Oke. Dan Oke. kalau yang paling penting juga berolahraga. Kalau berolahraga Iya. ada tipsnya nggak dok? Berapa kali satu minggu mungkin kita harus lakukan olahraga dan seperti apa olahraganya? Oke, olahraga yang saya anjurkan sih untuk orang-orang yang mempunyai faktor resiko stroke jangan terlalu berat. Yang penting olahraga kardio seperti misalnya berjalan atau berenang. Oke. Ya, dan paling kurang itu 30 menit, terus tidak perlu lama-lama, 1 jam cukup. Intensitasnya bagaimana dok kalau untuk yang rentan terkena penyakit stroke ini? Artinya 1 jam intensitas rendah, sedang, ataupun yang harus tinggi? Artinya kan jalan ataukah harus memang dia berlari? Kalau orang itu sudah terbiasa melakukannya, intensitas tinggi boleh, tetapi saya sarankan intensitasnya itu sedang rendah. Sedang rendah saja. Iya. Apalagi masih kegemukan gitu ya Betul, dok ya? apalagi yang mempunyai faktor resiko jantung, karena intensitas terlalu tinggi itu bisa menyebabkan lepasnya dari penggumpalan-penggumpalan yang diakibatkan kurang baiknya detak jantung si pasien tersebut. Siap, oke. siap. Oke, kita akan lanjut lagi. Ada yang sudah bergabung lagi bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Pagi dengan Ibu siapa di mana? dengan Forli di Jatiasi. Oke, Ibu Foni mau tanya apa? Langsung saja. Iya, selamat pagi dok. Selamat pagi Ibu. Iya, begini dok, saya mau tanya langsung aja ya. Saya tuh mengalami seperti semutan di wajah dan di bibir, juga terkadang di tangan kanan saya. Dan waktu itu pernah dibilang sama salah satu dokter yang pernah saya kunjungi, mini stroke dok. Saya belum begitu mengerti dengan mini stroke itu seperti apa. Mungkin dokter bisa menjelaskan mini stroke itu terjadinya itu seperti apa dan saya bisa untuk mencegahnya seperti apa dok. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Foni. Ibu Foni dari Jati Asih. Gimana dok? Jadi Bu Foni divonis stroke ya, karena kesemutan di bibir dan di wajah. Itu juga harus digali lagi. Pertanyaan berikutnya adalah apakah hanya itu gejalanya atau ada gejala yang lain? Nah, kalau memang hanya itu gejalanya, berapa lama? Apakah lebih dari 24 jam atau kurang dari 24 jam? Apakah itu hilang timbul dan pemicu munculnya itu biasanya apa? Kalau betul itu stroke, ya itu harus di CT scan misalnya atau MRI untuk membuktikan ada gambaran stroke apa tidak di otak. Oke. Nah, kalau misalnya sudah terlihat, ya tinggal diobati, dicari tahu lagi faktor resikonya apa, darah tinggi kah atau apa. Biasanya kalau di sekitar wajah dan bibir itu stroke-nya tuh di daerah batang otak. Artinya posterior pembuluh darah yang belakang. Terakhir dong dok, mengenai treatmentnya dok, kalau sudah kita terkena stroke, selain tadi perubahan gaya hidup dan juga mungkin pemberian obat-obatan, Ya. terapi apa yang bisa dilakukan dok apabila misalnya sana keluarga kita ada yang misalnya tadi mukanya mencong, ada nggak yang kita bisa lakukan atau memang harus dilakukan oleh ahli atau terapis yang mungkin berkompeten gitu? Ya, baik. Jadi bila kita sanak saudara kita atau diri kita sendiri sudah terkena stroke, pastinya obat jangan berhenti dulu. Dan itu harus melalui pengawasan orang yang ahli atau dokter saraf. Nah, lalu setelah obat dengan gaya hidup tadi sudah dijelaskan, dan berikutnya adalah dengan fisioterapi. Fisioterapi. Ya, fisioterapi kapan sebaiknya dikerjakan pada pasien stroke? Sebaiknya sedini mungkin dengan relatif stabil kondisi pasien. Artinya pasiennya sudah bisa digerakkan. Kalau misalnya pasiennya masih kejang, tidak mungkin dilakukan fisioterapi. Nah, jadi kalau pasiennya sudah tenang, tekanan darah, nadi, respirasi dan lain-lain relatif stabil, tidak harus bagus, relatif stabil, itu bisa dikerjakan sedini mungkin. Baik. Karena dari hasil kongres stroke terbaru di Istanbul pun itu memang ternyata angka kesembuhan pasien yang di fisioterapi langsung dengan yang ditunda itu sangat berbeda jauh. Baik. Ya. Baiklah, Oke. berarti memang kalau stroke pun masih bisa disembuhkan begitu ya dok ya? Betul. Oke, terima Bukan kasih. masih, tapi bisa disembuhkan. Pasti bisa. Bisa. Oke.
Terima kasih ya Dokter April. Jadi ini nggak boleh jadi Sama-sama. pesimis buat kita. Mungkin juga bagi Anda yang sudah mungkin divonis bahwa punya misalnya keturunannya ataupun orang tuanya, kakeknya pernah terkena stroke, tapi ternyata dengan perubahan pola hidup ya kan, makan makanan yang sehat, yang bergizi, ternyata kita bisa lepas dari yang namanya stroke itu ya. Betul, pastinya kita memang harus menerapkan pola makan yang lebih baik gitu Yes. diet yang lebih baik. Tepat. Jadi kita bisa menikmati hidup, jalan-jalan, mungkin belanja-belanja Adrian. Oh, pasti. Belanja-belanja gimana? Yuk. Nah, Ada saya apa akan nih? ajak Anda untuk